sahabat ya, bawor yang itu hari saya tanam secengkal ini bibitnya ya. Nah ini belum 1 tahun udah seperti ini. Oke ya, sehat. Kemarin yang saya semprot-semprot ya, semprot daun, semprot ini apa namanya, satu lagi decis ya, untuk obat serangga, racun serangga. Dan di sana juga itu sangking. Sebenarnya itu udah saya bukbak juga lahannya itu ya. Lahan itu tadinya kan tidak ada tanaman, jadi saya mau tanam juga di situ. Nah ini yang saya mempercepat itu hari tanaman durian, cara mempercepat itu sudah seperti itu ya, itu 8 bulan. Bentar saya akan ke bawah. Nah ini dia, mungkin sahabat masih ingat yang pernah menonton ya. Ini di bawah pipa pirasi air. Nah seperti ini tuh, ini durian hitam. Kemarin saya semprot sekali nih tahun ini. Sangat sehat sekali ya. Dan cepat, itu cara mempercepat pertumbuhan tanaman durian. 8 bulan nih seperti ini. Kemarin kan kalau saya tidak pangkas tunas atasnya apalagi ya, sudah menjulang kemana-mana. Jadi hanya itu saja sahabat ya. Ini bukti daripada penanaman saya dan melakukan perawatan. Jadi semua itu memang butuh waktu dan prosesnya ya, untuk pengorbanan juga baik finansial ataupun energi. Yang penting jangan patah semangat ya. Ini yang di bawah 1 tahun seperti ini. Oke, tidak masalah telat, yang penting tidak sama sekali kita tidak mau melakukannya. Dan jika ada yang mau menanam tanaman durian ataupun ada lahan kosong ya tanami aja, gak harus durian juga sih sebenarnya, apa aja itu gak masalah. Perjalanannya masih panjang juga ya sahabat ya. Yang penting semangatnya dulu ya, apapun itu pekerjaannya yang penting semangatnya dulu. Oke, kita saling support aja sebagai para petani, jadi tidak harus saling support, tetap konten aja. Baik ya sahabat, ini sudah terbukti seperti ini untuk cara mempercepat pertumbuhan tanaman durian atau pohon durian ya. Seperti ini hasilnya sekarang. Dan akan saya lanjut sekarang cara membuat pupuk organik yang ditimbun oleh tanah langsung. Nanti kemudian saya mau menanam, saya bongkar dan ditanami ulang ya. Nah, yang penting kan kita di proses fermentasi ya, karena memakai E4 gula merah gitu kan, atau molase. Seperti bahan-bahan dasarnya itu dari gedebong pisang. Kecuali ya kita tidak difermentasi ya, itu bolehlah kita dibilang salah, itu bukan pupuk organik tapi masih kotoran hewan. Tapi kotoran hewan tapi pupuk organik dari kotoran hewan masalahnya ya. Nah, jadi masalahnya di sini adalah yang jadi organik itu kan setelah melalui proses fermentasi. Baik, simak terus video sampai selesai. Sekarang lanjut melakukan proses fermentasi kotoran hewannya ke lubang tanam yang akan saya tanam di beberapa bulan kemudian. Terima kasih. Ketemu lagi ya di channel saya Rudian Putra. Nah, jadi tadi ya tanaman durian yang 8 bulan kemarin itu saya bikin cara mempercepat pertumbuhannya untuk tanaman durian hitam, saking juga. Namun video kesempatan saya kali ini ya tujuannya sih sama ya, semua orang menanam ingin cepat pertumbuhannya ya, di fase vegetatif, bahkan pengen cepat juga berbuah. Nah tapi di video kesempatan saya kali ini saya mempersiapkan lubang, karena di akhir tahun ini atau sebelum akhir tahun saya harus menanam kembali tanaman durian. Nah jadi saya harus persiapkan lubang dulu, dan lubang itu dikasih kotoran hewan dan akan saya buat langsung maksudnya proses fermentasi. Jadi kotoran hewan ini bukan pupuk organik cair tapi melainkan padat. Jadi meskipun ini perjalanannya masih panjang sahabat ya, karena menanam itu kan butuh waktu yang lumayan lama sih ya, beda dengan tanaman yang lainnya ya, seperti tomat, cabai. Jadi nggak masalah bagi saya, karena saya beli lahan tujuannya untuk menanam kan. Jadi untuk apa saya beli lahan jika lahan saya di sini tidak saya produktifkan gitu. Apalagi tidak ditanami, tidak dirawat. Bagi saya terlambat itu jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Begitu ya, karena waktu ini sangat cepat gitu, dan malah kehidupan kita ini sebenarnya sangat singkat. Makanya kalau kita tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka sia-sialah hidup kita ini ya. Karena nggak terasa sekarang saya usia udah kepala 4, baru aja kemarin saya anak-anak ya kan, seperti itu. Waktu juga sama, jadi bersabar ya. Dalam setiap proses itu ya ada perjuangannya juga dan pengorbanan, baik secara fisik
finansial, dan waktu. Tetap jalani sekalipun pekerjaan itu tidak membuat diri kita kaya. Yang penting bermanfaat. Semangat bagi para petani. Yang penting kita sesama petani jangan saling menjatuhkan, ya, saling menyemangati, gitu, mensupport, gitu, ya, agar tanah kita ini bagi yang punya khususnya ya, yang ada lahan tetap terpelihara, artinya produktif dan menghasilkan. Simak terus video sampai selesai. Saya akan lanjut melakukan proses fermentasi kotoran hewan dan apa saja lubang tanam. Siapkan ya, lubang tanam sudah saya siapkan. Memang ini sekitar 50 kg kotoran hewannya yang tadinya saya simpan juga, terus kemudian sudah kering menjadi seperti tanah gitu ya. Kemudian saya bawa ke lubang sini ya. Lubang ini lumayan lah, lebarnya sekitar 80 ke 80 untuk lebar diameter, dan ke bawah juga dalam ya, lumayan lah, agak saya ukur nih. Nah, di sini bahan-bahan yang saya siapkan adalah M4, satu tutup botol aja, sekitar 10 liter air lah ya. Karena M4 itu untuk pupuk organik padat biasanya itu untuk 1 ton. M4 di sini nih. Nah, ini ya, untuk 1 ton. Jadi untuk 1 liter ini kalau untuk organik padat. Bagaimana untuk organik cairnya, untuk pupuk hewan yang saya dicairkan itu ya sekitar 50 liter airnya saja. Kemudian ya sekitar 20 atau 25 kg kotoran hewannya, baik kotoran hewan walet maupun kambing ya. Jadi jangan sekali-kali jika sahabat ingin bercocok tanam kemudian diaplikasikan dengan pupuk kotoran kambing ataupun walet tanpa melalui proses fermentasi, apalagi dadakan, dan itu akan banyak konsekuensi yang akan didapat pada tanaman kita, justru bukan positif. Ya, konsekuensinya malah negatif. Tadinya kita tujuannya menyuburkan tanaman durian ataupun tanaman-tanaman yang lainnya, malah merusak tanaman kita sendiri. Dan ini adalah manfaatnya untuk organik di sini tanaman durian. Tentu ya selain menyuburkan dan menyehatkan tanamannya, jadi kita ini menyuburkan lahan juga. Jadi lahan ini yang tadinya rusak oleh kimia, sifat fisiknya ya, dan biologi tanahnya, dan bisa terdegradasi lahan, kemudian kita tidak bisa ditanami lagi dengan tanaman yang lain karena membutuhkan waktu yang jangka panjang dari kerusakan tanah itu sendiri oleh sifat-sifat kimia. Maka akan diperbaiki lagi dengan pupuk organik ataupun hayati dan nabati. Jadi bagaimana cara melakukannya di sini adalah saya siram seperti ini proses pembuatannya sampai dia lembab. Nah, setelah disiram itu, bagaimana? Saya akan timbun lagi, sahabat. Baik dengan tanah atau dengan apa, akan saya timbun. Yang penting tidak kena hujan langsung maupun tidak kena ya panas ya sinar matahari, karena nutrisi yang ada di dalam kotoran kambing itu sendiri akan hilang terpapar oleh matahari langsung ya. Jadi nanti ini sekaligus ya, kalau memang ini lebih akan saya kasih ke tanaman durian yang lainnya, kalau memang tidak untuk satu tanaman durian saja di sini. Begitu, sahabat. Jadi mau saya timbun lagi, nanti setelah timbun diaduk-aduk untuk mengaduknya sampai dia matang. Batas minimal adalah 2 minggu dan siap untuk diaplikasikan ke tanaman durian kalau memang membuat pupuk organik padat. Dari organik padat ya memupuk ya. Cuman kalau mau ditanami di sini nanti dibongkar. Pokoknya yang penting lewat 1 bulan dah. Ya, lewat 1 bulan. Karena biar dia terkomposting, ini bahan-bahan dasarnya seperti gula bau pisang. Gula bau pisang juga bisa menguburkan tanah ya, karena ada fosfor di situ. Nitrogennya, walaupun nitrogennya itu sedikit, kalium juga. Dan ini jadi makanya menanam pohon pisang itu ada manfaatnya bagi tanah dan tanaman. Jadi kalau untuk petunjuk dari M4 itu sendiri, ya sahabat, saya jelaskan di sini. Jadi dicampurkan bahan-bahan organik secara merata, siramkan larutan M4 yang setelah dicampur dengan gula. Oke, kita dengan pakai gula ya. Gulanya itu gula pasir kah ataupun gula merah, atau kalau jika tidak ada molase. Jadi tidak ada M4 bisa dengan Yakult ya sahabat ya. Dengan Yakult. Terus ini sisa-sisa sedikit airnya mau dikemanakan misalkan ya. Ya mau disiramkan dihabiskan langsung juga nggak masalah. Mau disiramkan ke tanaman juga jauh lebih bagus kan. Langsung disiramkan, dikocorkan ke tanaman durian juga bagus, karena
Ini kan selain bisa menguraikan bakteri aktif yang ada di dalam kotoran hewan itu sendiri, dia bisa menggemburkan ya tanah yang tadinya keras padas, bisa gembur dikocor oleh E4 itu sendiri. Jadi begitu. Baik sahabat, jadi hanya itu saja sedikit informasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada masukan silakan tulis kolom komentar jika ada kekurangan dari saya. Dan jika ada yang bertanya silakan bertanya. Ini mau saya tutup dengan apa? Boleh dengan plastik atau ditimbun lagi dengan tanah, itu tidak masalah sahabat. Yang penting tidak kena air hujan langsung dan terik sinar matahari ya. Jadi begitu, bisa dibolak-balik setiap 1 minggu 1 kali. Kalau tidak dibolak-balik pun nggak apa-apa, karena ini akan meresap sendiri ya, air dari larutan E4-nya. Kemudian dibiarkan ini sampai busuk ya. Nanti juga terurai bakteri aktif atau gas amoniak itu sendiri oleh larutan E4. Baik, saya akan timbun ya, cuma akan saya skip dulu, akan saya lewati proses penimbunannya dengan tanah begitu. Nanti akan saya bongkar lagi, kemudian jadikan ruang untuk menanam tanaman durian. Baik, saya lewati sebentar. Ini saya barusan melakukan proses penimbunan. Ini lumayan agak keras sedikit, tanahnya tidak gembur, sahabat. Jika tidak gembur, siram lagi. Tanahnya biar sehat, gembur kan, dengan cairan E4 itu sendiri. Nah, seperti ini. Ini kan musim kemarau tuh, jadi jika ingin menanamnya nanti aja. Pas awal musim hujan ya. Mau ditanam juga lewat 1 bulan sih tidak masalah. Yang penting proses penyiraman 1 hari 1 kali aja. Kalau selama tidak ada hujan, kecuali ya menanam sudah ada hujan, itu kan jauh lebih baik. Ya, terpulang kepada para sahabat, jika ingin yang bertani durian, apalagi yang sudah bagian sudah terlanjur menanam juga. Oke, karena tanaman saya tadi itu tidak hanya ini saja. Baik, terima kasih dan hanya itu saja sedikit sharing dari saya atau informasi. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan ketemu lagi di video saya berikutnya. Terima kasih. Sebelum melanjutkan aktivitas yang lainnya, saya undur dulu video ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih bagi yang sudah like, share, dan subscribe. Saya banyak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas semua kebaikannya. Amin. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.